Yang ke-1, kedua, ketiga gue jujur takut. Yang keempat, balik badan gue ambil kerahnya, gue tonjok jeder. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Dan gue kedatangan seorang guest untuk episode Talk Podcast kali ini. Seorang cewek jagoan Muay Thai. Namanya Siska Antolis, seorang praktisi Muay Thai. Apa kabar Siska? Halo, apa kabar Andri? Thank you udah di-invite ke sini. Selamat Iya. malam juga. Iya, thank you juga lu udah bersedia menjadi guest di Talk Podcast. Nah, gue tahu Siska. Pertama kali lihat Siska itu di acaranya Deddy Corbuzier, Hitam Putih waktu itu di Trans 7. Ya, waktu zaman Hitam Putih masih ada lah ya. Sekarang udah bungkus acaranya. Ya, tahun lalu lah itu. Iya. Nah, itu waktu itu cerita gimana sih Sis bisa diundang ke Hitam Putih? Ya, jadi dulu awal-awal itu Om Deddy pernah DM gua, tapi dia kayak cuman DM kayak sekedar kasih kata-kata semangat aja gitu loh, keep it up sis gitu doang gitu. Terus ya udah gue bilang thank you Om Ded. Udah finish sampai situ gak berapa lama staffnya Trans 7 kontak gue untuk datang ke Hitam Putih itu. Udah gitu doang sih. Tapi lu kenal sama Om Deddy? Belum pernah ketemu waktu itu, belum. Oh. Ya cuman tahu, tapi maksudnya ketemu personal gitu belum pernah. Iya. Nah cuman gue penasaran sama lu nih Sis. Lu kan Muay Thai, pernah jadi atlet juga, sekarang lu ngelatih. Terus lu juga rajin olahraga, workout, baik training segala macem. Ya bisa dibilang itu olahraga ya sebenarnya yang banyak orang bilang cowok banget kan. Nah itu awal mulanya gimana sih bisa lu seorang cewek gitu terjun ke dunia yang ya ini dunia keras lah, dunia cowok banget sebenarnya kan? Jadi kayak dulu tuh awal-awal kan emang gue pertama tuh emang udah demen workout itu. Terus waktu itu gue dikasih tahu. Jadi pas gue workout gue kan nge-gym di salah satu mega gym di Jakarta lah. And then dikenalin tuh sama PT-nya, iseng aja yuk Muay Thai gitu. Coba gue cobain lu Muay Thai deh. Jadi cuma nama PT-nya di sana aja gitu. Iseng-iseng, oh iya deg latihan-latihan gitu. Wih enak juga nih. Terus PT-nya bilang, lu kalau suka, lu pengen tekunin, lu coba deh cari gitu kayak Muay Thai. Lu harus cobain. Karena kan pasti dia papain Muay Thai sama yang di sana gitu lebih otentik pasti kan kalau di sana daripada latihan di PT di mega gym gitu kan emang pasti stylenya sedikit berbeda. Nah udah gue iseng cari ya udah ketemu gitu, gue coba latihan. Waktu itu gue ketemu salah satu sasana lah di Alam Sutra. Itu sampai gue niatin soalnya cuman dia satu-satunya yang ada Thai trainer orang Thailand yang ngajarin, jadi cuman ada dia doang gitu kayaknya. Ya ada sih beberapa tempat, ada beberapa tempat lah, cuman nggak tahu gue pokoknya pertama kepincut aja di situ. Nah di situ gue mulai belajar langsung sama pelatih Thailandnya, terus sempet kayak ada acara ke Thailand bareng lah gitu latihan Muay Thai. Nah pertama kali latihan Muay Thai itu gue udah langsung kayak pas di Thailandnya langsung ya anjrit nih lebih otentik banget gitu. Wah gila, dari historinya, dari tata caranya, pasti kan setiap martial art memang pasti punya signature mereka masing-masing lah ya, cara-caranya, arti-artinya lah gitu kan. Cuman kalau Muay Thai itu terkesan gitu, berkesan banget buat gua. Akhirnya pulang dari Thailand ya iseng aja ikut sparring amatir, sparring doang gitu, sparring antar member doang dari antar camp gitu kan. Iseng latihan menang gitu. Ih, asik juga nih ya gebuk-gebukan gitu. Emang dari itu suka gebuk-gebukan gue. Cuman kalau di sini kan lebih teratur gitu gebuk-gebukannya gitu kan. Terus ya udah dari situ wah ikut lagi ada sparring amatir, pertandingan amatir, masih amatir kan. Ikut lagi. Iseng, wah seru-seru nih. Mau menang mau kalah mah bodo amat, pokoknya naik dulu di atas ring gitu. Nah, lama-lama udah mulai tekun ditawarin tuh sama ada lah salah satu pengurus Muay Thai juga, yang nggak usah sebutin nama lah, pokoknya ada lah gitu. Ditawarin waktu itu dia mau buka event di Kuningan, Jakarta. Event pertama kayaknya di Indo untuk
professional Muay Thai fight. Ditawarin tuh gue gitu kan, melalui Sasana yang tempat gue latihan ya. Mau nggak gitu pro, tawarin langsung pro. Latihan belum setahun gitu kan, udah langsung maju ke pro. Gimana nasib gue ya, diapain ya gue gitu kan. Itu pertama lawannya Inandia Citra tuh. Wah, langsung tuh cari, waduh nikmati nih gimana nih caranya gitu, gimana. Bingung gue cuman kasih sejam buat mikir, ikut nggak, udah deh habek dah, ikut. Udah mulai di situ tuh, ibarat kita kecemplung udah setengah leher, cemplungin aja udah semua. Jadi makin ditekunin lagi. Iseng ada event di Bangkok, event di Phuket, event di Singapura, hajar Malai, hajar. Tapi waktu itu udah disiapin sama Thai trainer ya. Jadi emang trainer gue dari Thailand. Jadi bukan sekedar yang iseng lah gitu. Enggak, latihannya mah latihan ala-ala atletnya mereka juga gitu, mati-mati. Aduh, ya Allah itu. Emang aduh parah latihannya sih. Tapi itu emang enak banget. Itu yang bikin gue berkesan justru. Nah, udah dari situ nyemplung. Ikut beberapa pertandingan sambil gue ngajar. Akhirnya gue ngajar di Sasana itu. Kan memang karena passion gue ngajar juga kan. Gue memang dilahirkan sebagai seorang trainer gitu maksudnya. Cuman bukan pure langsung trainer Muay Thai enggak, tapi emang gue basically emang gue suka ngajar. Kan gue basicnya pernah jadi PT juga di salah satu mega gym. Terus gue ngajar, lama-lama ketika kelasnya udah rame, gue mulai diputus tuh untuk fight. Jadi dijanjiin palsu. Tadinya gue lumayan tuh dapat tawaran. Iya, jadi ya mungkin waktu itu ownernya mikir kali ya, wah ini kalau ditandingin si Siska lumayan nih gitu. Untuk dapat event di Bangkok itu kita harus ada orang kenalan lah, harus ada koneksi lah. Nggak bisa sembarangan kita mau dapat event di Queen's Birthday lah, King's Birthday lah, kayak gitu-gitu tuh susah. Harus ada koneksi. Nah, Thai trainer gue kan emang bosnya promotor di Thailand. Makanya untuk dapat event itu gampang buat gue gitu. Nah, bosnya trainer gue itu udah ngomong, Siska bisa nih fight untuk belt, untuk champion kalau mau. Itu masih awal-awal tahun. Lupa gue awal tahun berapa, 2015 apa berapa, 2015 kayaknya. Siska bisa nih fight buat champion, fight buat belt di King's Birthday. Masih lama prepare-nya. Asal lu Siska harus ikut beberapa pertandingan 2-3 kali lah di Bangkok supaya dilihat sama organisasi WPMF lah kayaknya ya di Bangkok itu buat ngelihat performance Siska gimana waktu tanding. Kalau oke, langsung didaftarin. Nah, nama gue udah dimasukin. Nah, ketika gue udah nih, oh iya gitu kan. Waktu itu gue bilangnya apa ya, owner Sasana lah. Mungkin wah excited juga gitu ya. Wah lumayan nih. Bersamaan beriringnya dengan kelas di Sasana juga udah rame. Kelas yang gue pegang rame. Mungkin ownernya berpikir dari dua sisi nih. Gimana yang menguntungkan? Bawa Siska fight atau kelas yang berjalan gini. Karena kalau Siska fight nggak ada yang pegang kelas. Gitu. Bisa digantiin, tapi beberapa memang kayak ya namanya kalau udah kita kan namanya kalau sama pelatih cewek ya mungkin emang udah nyamannya sama cewek gitu ya. Kan soalnya membernya juga rata-rata cewek semua gitu loh. Nah, jadi kalau misal tiap kali gue izin untuk nggak ngajar, untuk latihan, udah deket-deket, kalau gue udah deket-deket pertandingan kan gue udah nggak boleh ngajar. Nah, tiap kali kok gue udah nggak ngajar, kelasnya sepi. Oke, ya. Jadi mungkin kayaknya ownernya udah mikir nih mana yang menguntungkan, bahwa gue fight atau bisnis Sasana. Jadi lama-lama dari yang dia suruh Thai trainer gue untuk cari event, begitu dapat di cancel, ya udah, akhirnya hilang perlahan. Udah gitu. Jadi emang diputusnya begitu pelan-pelan gitu. Iya.
Soalnya kalau latihan gitu, apalagi ya tadi kayak lu bilang cewek gitu ya, itu juga cocok-cocokan kita kan sama trainer yang mana Iya, kan. sama pelatih kan kita cocok-cocokan. Kalau emang udah cocok, Hmm. apalagi cewek lah. Cewek itu kalau udah komunitasnya cewek-cewek udah cocok, ya udah pasti nempel gitu kan emang. Gitu. Cuman ya gitu. Dan itu makanya pokoknya terakhir gue tanding performanya udah jelek banget. Karena gue masih ngajar. Latihan sehari 2 kali. Bangun dari jam 6 pagi. Sasana tutup jam 10 malam. Jadi gue hidup dari jam setengah 6 pagi itu isinya latihan, ngajar, siang latihan lagi, lanjut, ngajar, malam sampai sasana tutup. Sasana tutup jam 10 malam. Gue tidur bisa jam 12, jam setengah 1 malam. Jam 5, jam setengah 6 gue bangun lagi buat latihan. Habis latihan nggak ada rest. Iya sih. Itu, wah itu sih kayak, iya itu salah satu momen yang mengerikan tapi menyenangkan juga lah gitu. Cuman akhirnya gue jadi bentrok sama pelatih. Gitu. Jadi trainer gue somehow dia kesal gitu. Kenapa sih lu nggak ada stamina gitu? Gue udah ngelatih lu di tiap hari. Kenapa lu tiap hari makin drop gitu? Itu pelan, gue masih pelan kan mental banget ya digituin gitu, mental banget. Akhirnya gue meledak, gue ngomong, lu lihat nggak gawean gue ngapain gitu, beda sama fighter lu di Thailand. Fighter lu di Thailand bangun latihan makan tidur, bangun lagi latihan makan tidur lagi, udah lah gue. Jadi akhirnya dia kesel juga, mungkin dia kesel juga sama ownernya, tapi nggak terlampiaskan gitu, ngelampiasinnya ke gue gitu kan. Ya mana berani, maksudnya bukan mana berani, maksudnya ya gimana orang dia dibayar juga gitu kan. Tapi somehow dia bingung juga, gue bingung gitu, dia bilang gue bingung, gue suruh ngelatih lu biar fight-nya bagus, bawa nama Nisasana bagus, cuman ya kok kadang dia juga kalau misal ada yang mau private sama trainer gue, padahal waktunya ngelatih gue, nggak, ya udah gitu loh, nggak usah ngelatih gue, pegang tuh. Jadi all is all about money gitu, semua duit gitu. Lama-lama wah udah nggak cocok lah, nggak sinkron lah gitu. Jadi ini gitu. Jadi overload kan lu nya juga sebagai ini mau tanding. Iya. Itu makanya jadi emang nggak bisa, kita kalau mau tanding itu setidaknya ada pengorbanan lah, harus ada yang dikorbanin. Nggak bisa, itu gue terakhir itu udah drop banget, drop sampai udah infus vitamin, suntik vitamin, antibiotik 2 minggu sebelum tanding. Antibiotik mah nggak modar gue gitu. Ngap juga gue kena, mana lawannya dikasih, nah ownernya juga, aduh gue juga bingung, dikasih lawan yang beratnya beda jauh sama gue gitu loh. Yang terlalu beda jauh, dan maksudnya gue disuruh naik kelasnya itu, dulu kan gue di flyweight kan, jadi kalau dulu gue di flyweight itu mentok gue tuh di 51. Gue dulu mentok di 51, terus gue suruh fight di 53,5. Gue fight di 53,5 mah gue pendek juga kan gitu, dapatnya pas yang lebih tinggi. Dan lebih tinggi, dapatnya 60 lebih, dia cutweight memang. Iya bener, dia cutweight. Lah gue naiknya susah, dia cutweight, nimbang, masuk, kelar dia makan, ngembang lagi dia. Gue kagak naik. Bener. Itu wah. Itu jadi udah dia cuma rugi banget di lu kan. Kena, masuk udah. Yang penting kagak mati aja gue gitu di atas ring mah. Udah lu tahan sih kan, lu telen dah tuh lututnya gitu. Nih masuk terus, udah. Iya, benar. Karena gini, mungkin orang berpikir lu cuma naikin 2 kilo doang, apa susah? Tapi begini loh, kalau kayak pertandingan bela diri gini kan, kelas-kelas itu tiap kali misalnya kita naik kelas itu kan ada ini ya, ada range-nya kan, berat berapa sampai berapa, iya kan. Nah, mungkin lu dari 51 ke 53 cuma 2 kilo, tapi lu bisa ketemu sama orang yang mungkin beratnya let's say 55, 60, itu kan jadi rugi di lu kan. Rugi banget, mana dapatnya itu soalnya. Dan orangnya tuh tinggi, gue cuman segininya kayaknya. Ada fotonya gue kan, soalnya cuman 153 gitu, jadi gue segininya doang nih. Iya. Jadi sekali jebret dia. Nah itu rada kecewa juga sih gue. Itu hasilnya draw, tapi gue nggak nganggep itu draw, gue nggak ngerti juri gimana draw, gimana ngomongnya. Itu sama orang Singapura, makanya sampai kita nggak enak tuh sama timnya Singapura, karena gue pun ngerasa gue tuh kalah harusnya, bukan draw. Gue ngerasa gue kalah.
bukan draw. Gue nggak tahu tuh juri kayak gimana gitu kan. Apa mentang-mentang kita main di kandang kan jadi nggak enak gitu. Udah hasilnya jadi setelah itu kayaknya hubungannya sama Singapura juga udah jelek gitu. Tapi ya what should I do? Bukan gue yang nilai juga, gue mah terima juga. Kok kalah orang gue juga tahu gitu kan. Dan gue dikasih taunya itu perubahan itu kalau nggak salah sekitar 2-3 minggu deh. Jadi lawan gue diganti. Jadi harusnya memang lawan gue itu sekelas gue, tingginya rata-rata sama lah sama gue lah gitu. Ya paling tinggian dia cuma dikit, tapi kelasnya sama. 2,5 minggu lah diganti dadakan. Diganti dadakan kelasnya lebih tinggi, dah elah. Itu weigh in aja hari gue timbang badan aja belum masuk. Itu aduh, jadi ya memang lah ya kadang memang Muay Thai ini kayak gini juga perlu politik gitu. Iya, nggak cuma Muay Thai lah, banyak cabang olahraga juga kayak gitu sih. Semua olahraga lah. Nah, tapi lu ngerjain beginian, orang tua lu tahu? Wah, itu perjuangan juga tuh. Slack gue sama bokap 2 tahun. Iyalah, masalahnya anak cewek gue tanding beginian, hajar-hajaran ya kan. Ya pasti sejago-jagonya lu bonyok mah pasti pernah kan, kena hajar orang pasti pernah kan, nggak mungkin enggak kan. Oh pernah, pulang dari Singapura mah bonyok gua. Lebes itu orang di airport juga nengok mah bingung udah. Mata udah sampai pendarahan di dalam, udah bengkak, udah nggak kebentuk lah itu muka. Udah gitu. Cuman kalau nyokap udah tahu lah. Kalau nyokap gue sih udah nggak bisa berbuat apapun. Emang gue kan orang keras kan. Gue gigih orangnya. Gue mau apa ya mau apa gitu. Bokap gue yang nggak bisa terima gitu. Bokap gue belum lagi ada beberapa keluarga yang lain gitu kan. Maksudnya pas itu kan zaman-zaman Facebook tuh. Posting ada yang lapor ke bokap. Diomelin, ada yang lapor lagi omelin, alah capek, gue blok semua keluarga. Jalan terus itu. Cuman ya maksudnya di titik itu gini, maksudnya kan ya tiap orang kan punya pilihan, punya jalan lah gitu. Intinya gue mau bahagiain bonyok gue tapi dengan cara gue gitu loh. Meskipun mungkin gue punya cara yang nggak sama kayak mereka, bukan berarti gue nggak bisa bahagiain mereka. Gitu aja prinsip gue gitu. Iya, tapi nggak gampang lah. Maksudnya kan kita sebenarnya kan umur juga nggak beda jauh ya. Ya kita tahu lah orang tua kita zaman mereka tumbuh terus umur segitu. Ya, kalau kayak apalagi bokap biasanya kan ke anak cewek lebih ini ya, lebih protektif ya. Iya. Pasti pikirannya juga ini bukan pekerjaan yang pada umumnya yang mainstream, dan yang kedua ya anak cewek gue bisa kena hajar orang nih. Itu yang mungkin jadi concern-nya dia. Tapi lu tetap hajar terus akhirnya, jalan aja tuh, bodo amat. Iya, sampai yang di titik emang yang itu karena udah bentrok kan, visi misinya sama owner, akhirnya ya udah gitu. Pokoknya nggak berapa lama gue udah kayak secara halus aja udah cuman ngajar doang gitu. Udah nggak ada event-event tanding-tanding gitu doang, udah secara halus gue udah kayak dipindah jalankan untuk lu ngajar aja udah. Jadi udah nggak dikasih kesempatan untuk tanding, kayak bener-bener ditutup gitu loh, kayak dia juga kayak nutup koneksi gue, orang Muay Thai siapapun yang ngontak gue nggak boleh balas gitu. Oh, sampai segitunya? Aduh, sampai segitunya. Jadi permintaan apapun, requirement apapun yang berhubungan sama gue harus masuk ke dia. Kalaupun ada orang lain atau ada orang Muay Thai lain yang kontak ke gue langsung direct, gue nggak boleh jawab. Gitu. Makanya mungkin ya gue kayaknya orang-orang Muay Thai gitu, yang dulu mungkin ya gue juga nggak tahu deh, pasti pernah ada ngomong lah Siska mah sombong gitu. Tapi kan mereka nggak tahu dibalik cerita gue kayak gimana gitu. Bukan gue nggak mau ngeladenin, bukan gue nggak mau bergaul atau kayak gimana, tapi emang jalan gue ditutup, exactly ditutup. Jangan tanya kenapa kok gue ngikutin. Ya menurut gue karena ketika gue bekerja dengan seseorang, kita
cuman butuh integritas lah. Ya memang bego sama integritas beda tipis ya. Cuman yang penting gue nggak menyalahi aturan lah. Itu prinsip gue gitu. Pokoknya dimanapun gue kerja, gue nggak mau menyalahi peraturan. Kayak gimana pun peraturan. Kalaupun memang gue nggak cocok dengan peraturan itu, ya udah pergi. Tapi lu jangan menyalahi aturan lah. Selama lu masih menginjakan kaki di situ gitu loh. Masih makan gaji dari orang itu gitu. Lu cuman perlu integritas gitu. Kalau lu memang udah nggak cocok dengan peraturannya, just out. Itu aja gitu. Ya akhirnya gue out sih. Setelah berapa lama tuh? 6 tahun. 6 tahun. Oke, lu sabar sekali ya menghadapi situasi seperti itu. Maksud gue gini loh. Kan sebenarnya kalau lu mungkin ya gue bisa bilang lu berontak lah ya, atau lu rebel sama ini ya pihak Sasana lu ini, mungkin kan bisa jadi ada peluang lu bisa ini kan tanding secara profesional pas saat-saat itu kan, nggak harus cuma ngelatih doang. Nah, waktu di saat gue masih belum keluar pun ada tawaran dari salah satu Sasana yang ownernya itu lumayan kita kenal lah gitu. Ada tawarannya. Tapi ya emang gue lagi nggak bisa, maksudnya ketika saat itu gue nggak bisa langsung keluar gitu aja, nggak bisa. Kayak orang itu ngelihat tuh Sasana sampai dipikir itu punya gue gitu. Jadi gue harus pelan-pelan gimana gue ngelepasin image Sasana itu dari gue gitu. Jadi kayak udah terlalu menempel banget. Jadi gue sampai bingung gitu, ini gimana gue lepas ya. Lepasinnya tuh udah kayak gimana, akhirnya gue lepasin pelan-pelan gitu. Ada kan laki gue dulu kita masih pacaran juga ngomong gitu, lu ngapain gitu, lu tuh cuma dipergunain. Semua orang deket itu juga udah ngomong gitu. Cuman gini, gue mikir lagi, gue nggak boleh ngambil keputusan dengan emosi. Jadi oke lah, gue coba bertahan sambil gimana sih ibaratnya, gue keluar, gue udah harus ada persiapan dong. Seenggaknya kalau gue keluar dari situ, otomatis kan gue nggak ada penghasilan dari situ, nggak ada penghasilan lagi gitu kan. Nah apa yang harus gue bangun? Gue harus ada modal sendiri gitu. Itu aja gue pikir. Jadi udahlah sih, sabar dah gitu, sabar pelan-pelan gitu. Intinya kalau niat kita tulus, niat kita baik sama orang, ada aja jalan. Puji Tuhan banget. Titik gue sekarang ini akibat dari kesabaran gue itu. Karena orang makin ngelihat busuknya itu orang gitu. Serius. Kalau gue keluar dulu, mungkin sekarang nih orang-orang yang ada di deket gue, komunitas gue, nggak ngelihat betapa dedikasinya gue terhadap pekerjaan ini. Tapi kan emang itu gue udah passion banget gitu loh. Gue emang memutuskan untuk berdedikasi di dunia ini gitu. Cuman kalau dulu gue mengambil keputusan hanya dengan emosi lah, gue nggak suka lah sama ownernya. Nggak ada program gue sekarang ini yang orang kenal. Imexa itu nggak akan ada. Intinya nggak akan ada sih sekarang gitu. Kalau gue keluarnya dulu, gue yakin. Gitu. Berarti... Aduh banyak dramanya sih parah sih. 6 tahun itu wah itu luar biasa. Berarti wah, itu kesabaran dan pengorbanan 6 tahun lo ini ya worth it ya menurut lo ya? Worth it banget. Worth it banget. Even gue keluar tuh diusir loh. Diusir? Gue keluar diusir. Diusir dengan tidak hormat. It's okay. Sempet gaji gue ada nggak dibayarin. Hak gue nggak dikasih. It's okay. Nggak apa-apa gitu. Lu makan duit gue segitu nggak bikin gue miskin, nggak bikin lu kaya. Itu pokoknya prinsipnya udah balas dendam yang terbaik. Just be better. Itu selalu gue camkan. Udah sih, lu ngapain mau balas dendam ke orang? Maksudnya nggak ada guna gitu loh. Tunjukin aja lu bisa berhasil. Udah bukan diusir lagi, mental abuse juga. Jadi pas waktu gue mau minta keluar, gue udah tahu, udah nebak lah kata-katanya kayak gimana. Ya itu kata-kata, lu tuh ada di sekarang ini karena siapa? Karena gue gitu. Digituin lah. Lu kok keluar dari sini, lu nggak akan dapat penghasilan lebih banyak lu dari sini gitu. Apalah pokoknya lu tahu nggak lu punya nama ini karena apa? Udah begitu.
Nah dulu gue ada pemikiran kayak gitu, gue ada pemikiran, gue kok keluar dibilang kacang lupa kulitnya nggak ya, gitu loh. Iya. Sempet naif lah gitu. Lu dibikin Tapi, merasa bersalah soalnya di sini. nah itu kan ya mental abuse juga gitu loh. Iya, Jadi, gaslighting istilah sih kalau anak-anak sekarang ngomong ya. nah, iya, itulah bahasa kerennya. Iya, iya. Itu jadi digituin terus gitu, lu tahu nggak, lu gue udah bantu lu gini gitu, ya gue dikasih fasilitas gitulah, memang gue dikasih fasilitas apartemen gitu, yang which is mereka bilang ini dari kantong pribadi, ternyata dihitung gaji pokok. Tapi kalau lu tahu lagi dulu awal-awal gue di situ kagak digaji, lu pasti ngatain gue bego juga. Gue dulu awal 2 tahun pertama nggak terima gaji. 1 sampai 2 tahun pertama gue nggak terima gaji. Tapi itu kesalahan gue. Itu kesalahan gue. Karena gue masuk ke sana, gue pure diminta untuk jadi fighter in-house. That's it. Dan trainer tapi private. Jadi bagi commission. Kalau ada private ya, sisanya gue nggak pegang kelas, gue nggak apa. Nah karena kekepoan gue, Dri, karena gue suka ngajar, kekepoan gue yang suka ngajar ya, kalau ngelihat member salah, gue benerin, ini itu, kepo banget dah gue, kepo. Nah mulai dari kekepoan itulah, akhirnya lama-lama sampai kelas malam tanggung jawab gue juga gitu. Ya itulah yang terjadi gitu. Gila ya. Gila kan gue kan. Gue ngeliat dulu gue dikira wah Siska lu enak ya hidup lu. Aduh gue mah iya puji Tuhan aja udah. Mereka nggak tahu belakangnya kayak gimana. Ya karena gini loh. Ya gue juga follow lu di Instagram, gue liat wah lu kan ajar Muay Thai ya kan, lu juga badan lu juga wah atletis banget. Ya kan kuat gitu, tapi kan cerita ini gue nggak nyangka loh, ternyata di balik semua itu lu pernah mengalami tekanan kerja yang begitu. Nggak ada yang tahu kecuali inner circle gue sekarang ini yang jadi komunitas gue, yang mereka ngikut gue dari tempat lama itu dari nol, makanya mereka saksi hidup sih. Dan pas gue keluar gue nggak minta 1 orang pun untuk ikut gue, sedikit pun gue nggak minta, mau itu private gue sekarang, pokoknya. Jadi yang sekarang gue ngajar kebanyakan ya orang-orang lama. Sedikit pun gue nggak minta mereka, gue nggak, saya mau keluar loh, ikut saya aja, nggak ada sedikit pun. Pokoknya gue cuman pasrah, gue bilang ke Tuhan, pokoknya Tuhan niat saya tulus, titik. Gue keluar dari tempat ini, gue mau hidup lebih baik, that's it. Itu doang. Yang penting pokoknya kalau kerja sama orang, gue nggak pernah gue curang, gue nggak pernah bohong, gue nggak pernah ini, nggak pernah itu. Lempeng aja udah. Itu udah. Tapi orang nggak lihat, seseorang nggak lihat. Orang cuma taunya, wih, Siska, wah hidupnya enak deh. Belum tahu. Iya. Ya tapi kan Instagram ya begitulah ya, orang taunya ya kita kan juga ngepost di Instagram juga pasti kita ngepost yang bagus-bagus lah, ya kan. Masa kita lagi susah kita post di Instagram, kan nggak kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Ya tapi kan itu membuat banyak orang berpikir ya apa yang kita post itu ya itulah kita gitu. Tapi tanpa pernah tahu di balik semua itu perjuangan kita gimana. Iya, mirip kayak gue juga. Gue podcast, orang mungkin ngeliat gue bukan siapa-siapa, gue bukan public figure, tapi kok gue bisa ajak ngobrol guest gue di podcast, bisa banyak orang-orang yang ya punya nama lah, public figure lah ya. Ya mereka nggak tahu aja gimana gue struggle ngundang-ngundangin mereka gitu loh. Dari yang dicuekin pernah, di ghosting pernah, dibales tapi ya akhirnya nggak ada ujungnya, ya kan banyak gitu kan. Ya tapi kan itu semua butuh proses kan. Benar. Itu yang orang mungkin nggak pernah lihat sih sebenarnya. Ya taunya cuma udah lihatnya di Instagram doang nih. Oh keren lu begini ya. Tapi kan ya gitulah dunia sosial media. Nah, terus lu bikin Sasana sendiri itu berarti lu keluar. Tadi kan lu bilang lu diusir. Lu keluar, lu bikin bukan Sasana ya. Lu bikin ini ya, bikin studio. apa tadi? Itu belum. Berarti lu setelah itu sempat nganggur atau gimana? Sempat nganggur, sempat diam. Jadi kayak private rumah ke rumah.
Itu private rumah ke rumah. Jadi cuman ke rumah orang. Makanya kok gue dulu masih itu naik motor, naik Gojek, ke sana, ke sini, bawa alat lagi itu pernah. Jadi masih dari rumah ke rumah. Nah dari rumah ke rumah kan kelas berarti gue lepas dong kelas mextabolik gue itu. Nah itu kan mextabolik gue ciptain. Emang gue ciptain waktu gue masih di Sasana yang lama. Nah gue keluar berarti ya udah gitu. Maksudnya gue belum jalan lagi. Nah cuman di komunitas gue ini kekeh nih mau. Nah itu dia salah satu makanya gue kenapa gue bilang gue komunitas gue yang sekarang itu support system gue banget. Karena mereka juga gue ada di titik sekarang gitu loh. Jadi pas gue udah lagi nganggur, bukan nganggur lah, maksudnya nggak ada kelas itu, mereka kan pengen tuh, mereka pengen gue ada lagi dong kelas gitu. Gue bilang gue nggak ada tempat gitu, belum ada tempat yang cocok. Udah di lapangan basket nggak mau gitu. Intinya gue nggak mau dibayar, gue nggak mau terima duit orang, tapi nggak ada preparation yang tepat gitu, preparation yang proper. Oke, terus akhirnya ya udahlah gitu, coba-coba mereka bantuin, oh coba deh lu kerja sama-sama si ada pokoknya satu orang gitu, kerja sama-sama ini di tempat Alam Sutra, pakai tempat kayak dulu pernah di Konblok, nggak tahu deh Pak, tahu pokoknya orang Tangerang tahu dah Konblok Alam Sutra gitu. Boleh tuh akhirnya kayak nyewa tapi masih dikasih gratis tuh di sana tempat. Jadi gue buka kelas di sana. Tempatnya sih jujur gede, tapi persiapannya sih rada kurang nyaman ya buat gue. Karena kan sana tempat makan harusnya. Jadi kan kita butuh matras dong. Matras tuh kan gede banget dan berat. Jadi tuh kayaknya ada sekitar 50-an matras lebih. Jadi yang harus dipasang copot tiap pagi. Itu gempor juga gue gitu loh. Gue sampai ada yang pernah di tahap itu gitu. Maksudnya, wah ya udah deh ada tempat lumayan nih. Nah, mulai dari itu pelan-pelan. Udah sini aja deh dulu gitu, lumayan. Tadinya mereka ini mau pinjemin gue duit untuk modal. Gue bilang gue nggak mau. Sorry, gue pantang. Gue nggak mau terima duit orang. Tapi kayak mereka kekeh gitu. Udah gini gitu. Emang teman dekat kan, kita jadinya kayak teman dekat sendiri gitu. Pas kita teman dekat, gue nggak mau terima duit mereka gitu. Terus akhirnya mereka gini, udah, ini hitung duit member kita sampai 3 bulan. Gue pikir-pikir, oh ya udah, cengli kalau gitu. Gak apa-apa. Jadi mereka kayak bayar di awal untuk membership mereka. Ya udah, akhirnya dari situ gue nyicil beli matras, nyicil beli dumbbell kayak gitu. Baik gue hitung, gue beli dumbbell 5 kilo, ngitung kalkulator, cukup nggak nih gitu. Dumbbell mahal orang juga nggak tahu begini. 5 kilo aja gue ngitung. Iya, dumbbell gitu-gitu biarpun cuma 5 kilo mahal loh hitungannya sebenarnya. Mahal loh gitu. Akhirnya ya udah dari duit mereka itu, duit membership mereka yang dibayar di depan, akhirnya gue beliin matras, beliin peralatan lah gitu. Nah, terus mulai gue bikin iklan sendiri, yang ngedit sendiri, posting sendiri gitu kan. Lumayan lama-lama maju-maju, masuk beberapa orang. Terus gue dapat nih kenalan partner gue yang sekarang, temen CrossFit. Jadi gue sempat ikut CrossFit juga kan, jadi ketemu di situ. Ketemu situ jadilah yang dia partner gue sekarang. Nah dia ada tempat di Alam Sutra, di ruko itu, ruko kristal. Kita pakai lantai 2-nya. Salah, lantai 3, gue sampai lupa loh. Kita pakai lantai 3-nya, kita bikin bareng lah ibaratnya. Hitung-hitung ya udah nih partner, jabatan tangan. Oke, deal. Nah, jadilah di situ namanya Fit and Flow itu, Fit and Flow Studio. Bikin kelas di situ. Baru jalan berapa bulan COVID. Ya udah. Tutup dulu dah gitu. Udah gue jalan sampai sekarang. Yang sekarang online gitu. Tapi sekarang udah buka lagi studionya dong kalau mau belum tahun depan. Belum, gue nggak siap gitu. Gue ujung-ujungnya kan maksudnya kita harus mikirin lagi nih, nyari instruktur, bikin kelas, marketing gimana ini itu pakai otak gue lagi gitu. Jadinya kan gue lagi lumayan gitu, dan gue juga lagi ada project yang lagi berjalan yang mau launching tahun depan. Jadi semuanya bentrok, tapi tahun depan gue target buka, harus buka. Sekarang ini kan cuma online, tapi online ya
memang rame gitu. Lumayan rame lah, 40. Pokoknya tiap minggu itu rata-rata tembus 40 orang daftar. Iya. Tapi kalau online, gue nggak tahu ya. Cuma kalau menurut gue online tetap aja sih ada yang kurang kan. Memang beda online. Tapi kan kalau dulu orang sama, gue dulu ngajar online kayak ini gue kayak ngomong sendiri gitu, aneh. Kayak gue biasa kan kalau ngajar live di tempat gitu, wah teriak benerin ini bener. Gue bingung benerin yang mana anjir gitu. Ngomong sendiri kayak nggak ada suara gitu ya. Itu sama trial and error juga sampai bisa di titik sekarang. Di titik rada pewek sih. Di titik rada udah terbiasa lah. Iya. Makanya ini online tetap gue lanjutin. Meskipun nanti studio buka, jadi ada offline, ada online. Gitu. Soalnya yang dari luar kotanya lumayan. Oh iya, bisa ini ya. Yang dari luar kotanya yang ikut itu lumayan, banyak. Jangkauannya jadi lebih jauh. Iya, cuman emang ya itu struggle baru lagi gitu, harus belajar lagi. Makanya dari sini tapi gue belajar pelatih itu nggak bisa hanya menguasai ilmu, nggak bisa hanya menguasai teknik mengajar. Di ini kita kayak harus, kayak gue berasa gue dituntut untuk explore terus, belajar gitu. Karena teknik ngajar online itu nggak gampang juga. Iya, benar. Kayak tadi lu bilang kita kayak ngomong sendiri, itu gue juga ngerasain banget. Gue kan juga berapa kali suka diminta buat ini ya, ya bawain sesi lah tentang gimana sih untuk optimalin podcastnya dapat duit kayak gimana. Ya online, cuman kan ya lu tau pasti rasanya lah ya, nggak ada human touch-nya, nggak ada interaksinya. Apalagi kalau lu ngajar itu kan lebih ke satu arah ya, lu yang ngomong, audiens liatin lu, ya kan. Nah itu tuh gimana ya? Kadang-kadang kalau misalnya gue pengen lihat ekspresi mereka, pengen lihat mereka tuh gimana, mereka kadang suka alasan, oh lagi nggak bisa nih, mesti matiin kamera, lagi ngapain. Jadi itu mereka tuh kayak bener-bener kayak gue ngajar, kayak bener-bener kayak lagi dengerin podcast juga akhirnya, kayak dengerin audionya doang tuh gak. Nah gue jadi kayak tukang dongeng akhirnya kan. Tapi ya udahlah mau nggak mau akhirnya gue ya kayak lu bilang juga, gue jadi akhirnya jadi terbiasa lebih tepatnya. Terbiasa dengan kayak gitu, jadi ya udahlah, gue jadi toleransi gitu, mereka nggak mau nyalain kamera, video nggak mau on, ya udah gitu. Yang penting materi gue udah gue sampein. Nah sebenarnya kan yang paling penting setelah gue nyampein materi adalah ini kan Q&A. Nah di situlah gue baru bisa interaksi sama mereka tuh. Nanya mereka, ada biasa kan case by case kan, orang beda-beda tuh, ada yang belum mulai, ada yang baru mau mulai, ada yang udah mulai, ada yang udah jalan setengah tapi akhirnya stop, ya itu kan banyak case tuh. Ya bener sih kata gue, itu jadi gue jadi juga harus belajar banyak hal lagi jadinya. Iya benar. Iya. Soalnya nggak gampang kayak, ya sama kalau kayak ngajar gitu kayak tiba-tiba mendadak dari misal berapa peserta hilang. Bentar ya anak ngompol, bentar ya jemput anak, bentar ya anak ujian. Hilang aja udah gitu. Iya, bener. Komitmennya jadi nggak ada gitu. Sedangkan sebenarnya kan kita kan pengennya kan mereka ini kan ngikutin lah, jadi biar tahu secara konteks, secara keseluruhannya tuh seperti apa, bukan yang hanya terima ya sepotong-sepotong. Kita kan kalau ngajar kan pengennya begitu kan sebenarnya. Ya. Bukan yang penting ada gitu ya. Sebenarnya kalau yang penting ada ya bisa aja, yang penting gue dapat duit, tapi kan nggak gitu juga caranya lah. Iya, benar. Itu makanya gue bilang sama mereka, gue tahu deh gue nggak bisa ngeliatin kalian nih 40 orang semua nih satu-satu nih waktu kita online. Gue cuma minta untuk kalian yang mau dikoreksi gerakannya, yang ada pertanyaan, pokoknya intinya mau dikoreksi gerakannya, kalian kirim video ke gue. Kalian kirim video, kirim pertanyaan, biasa malam baru gue jawab. Udah, jadi makanya biasa nih malam nih kayak jam-jam segini ini gue buka, makanya kan WhatsApp yang lain tuh suka ketinggalan nih, karena gue juga harus jaga engagement sama member gue juga gitu. Itu pun kadang ke-skip juga. Iya. Itu perjuangan. Tapi ya balik lagi ke sebuah komitmen kan, komitmen pekerjaan yang kita ambil gitu. Benar setuju. Ya itu kan sebenarnya memang ya kalau gue sebut ya lu sebagai seorang coach ya memang coach itu harus seperti itu sebenarnya kan.
lu coaching, lu melatih, ya kan, bukan hanya yang penting ada yang datang, ya udah, oke, setelah itu kelas kelar, udah bye kan, banyak yang suka gitu soalnya. Iya, iya, Asal-asalan. iya. nggak peduli progres yang gue latih tuh kayak gimana gitu. Ah, Iya. iya, iya. Nah, temen ini sih, gue penasaran gini, lu kan, gue berapa kali juga lihat Instagram lu suka berapa kali post lu pas lagi dulu kayak gimana. Sekarang kan lu boleh dibilang kan lu kan muscular lah ya, gue bisa bilang gitu kan, lu atletis. Lu body fat tuh berapa sekarang? Wah, nggak ngukur. Nggak pernah ngukur. Nggak ngukur karena gini, gue itu jujur, gue ya pasti mau lah ya badannya bagus gitu kebentuk. Gue intinya cuman mau berotot gitu. Intinya gue masa otot gue naik, posisi dan gue bagus, menurut gue bagus menurut gue ya gitu. Gue nggak peduli pokoknya body fatnya berapa atau berapa, pokoknya yang penting masa ototnya ada gitu. Dan gue nih terobsesi untuk bisa ningkatin perform gimana sih, maksudnya rada-rada apa ya, dibilang mens enggak sih, karena cewek-cewek bule juga banyak yang kuat gitu. Intinya gue suka ngangkat berat gitu. Jadi otak gue tuh isinya, lu harus bisa nih ngangkat berapa kilo nih, lu harus bisa. Nah, jadi nggak patokan gue ditanyain body fat berapa, enggak. Kalau ditanyain lu squat PR lu berapa gitu, nah bisa jawab gue. Deadlift lu PR lu berapa, bisa jawab. Ditanyain body fat kagak pernah ngukur gue. Masih banyak ini body fat, masih banyak orang tebel lah, maksudnya ya tapi mungkin karena ada otot juga gitu, tapi nggak orang lihat itu sekering yang cuman vein doang gitu, fitness kayak fitness model gitu. Emang kagak, orang gue kagak jaga makan, porsi makannya porsi kuli. Wah. Makannya banyak gitu, cuman emang gue fasting kan. Oh, lu fasting juga. Gue bukan fasting. Jadi sekali makan gue jeder gitu. Kayak tadi kayak gini, kita janjian nih jam 8, jam 7.15 harus kelar gitu makan. Jadi makan tadi buka jam 5, gue kelar ngajar udah gue telan semua tuh 2 jam apa blek. Pokoknya intinya cukup lah buat besok gitu, buat besok gue ngajar, buat besok gue latihan gitu. Jadi jendela puasa lu sekarang nih udah jauh lebih banyak dibandingin jendela makan lu berarti ya sekarang ya? Iya. Hari biasa itu rata-rata 20 jam ke atas. Seminggu sekali 24 jam. Nah, tapi dong, itu udah hitungannya udah omet dong. Lu one meal a day dong. Iya, omet kecuali paling Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu lu ini ya. Sabtu Minggu. Tapi karena udah kebiasaan gitu, jadinya gue kalau udah sekali makan proper one meal gitu ya. Ya one meal gue memang, misal pun kayak makanan 3 porsi gue hajar sekaligus. Akhirnya meskipun Sabtu atau Minggu gue baru makan cuman seporsi, ya udah malas makan. Nyemil aja gitu. Udah kebiasaan. Karena udah biasa. Bener. Jadi ini emang gue udah pupuk itu untuk jadi lifestyle gue. Karena gue tahu gue nggak bisa diet, tapi gue tahu kalau gue nggak kayak gini, badan gue bisa ambiar, inflamasinya banyak banget. Karena gue pecinta gula, gue pecinta garam, gue pecinta soda, gue pecinta micin. Semua yang berdosa gue cinta. Yang bisa takarin, bikin gue tertakar itu cuman sistem ini. Bener. Jadi kayak sekarang ini Indomie gue banyak yang expired, es krim gue banyak expired, banyak makanan expired. Saking gue udah sekali makan kenyang, otomatis kan kapasitas gemil juga berkurang. Nah itu. Iya. Iya karena udah biasa sih ya, bener sih. Karena udah biasa. Jadi liburan pun juga gue sama. Orangnya masih bingung, maksudnya teman-teman gue bisa lu apa di Bali, ke Bali, bayangin gue bisa fasting. Fasting aja udah. Fasting gitu malah. Nah, tapi dari dengan cara ini akhirnya gue belajar.
yang bisa gue share ke mereka. Karena gue bukan pakar diet, gue tuh bukan pakar nutrisi, gue bukan pakar diet. Jadi kalau nanya gue gimana, gue cuman bisa kasih rumus garis besar kan. Kalau orang selalu ngomong, Kak gimana sih mau weight loss lah, fat loss lah atau apa ya, rumusnya mah gampang. Pokoknya intinya kalori defisit, titik. Gimana kalori defisit ya kayak gitu, yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Intinya itu, sisanya lu harus tahu nutrisi lu. Nah, nutrisi udah di luar pagar gue nggak berani ngomong. Karena gue juga bukan ahli nutrisi, dan yang masuk ke badan gue juga nggak sesuai dengan patokan-patokan nutrisi gitu. Gue belajar kan sebagai fitness coaching lah, dan fitness coaching itu kan banyak lapisannya banyak gitu loh. Ya gue harus tahu dong, gue masih belajar sampai mana. Gue nggak berani langsung jedar gue ngomong. Nggak berani gue gitu. Benar. Nah, cuman dengan orang juga beda-beda kan sebenarnya. Iya, tiap orang kan punya kebutuhan juga yang beda-beda gitu. Makanya gue selalu bilang, kalian kalau lihat gue makan banyak, jangan ditiru makan banyaknya, lihat dulu aktivitasnya. Entar lu orang ngikutin gue makan, gue sekali makan nasi bisa 1/2 kilo lah pas segala macam, ayam 1 ekor lah, gue besok ngangkatannya berat gitu. Aktivitas gue kan banyak, ya kebakar semua kan gitu. Dan emang gue itu makan untuk olahraga. Kalau cewek rata-rata olahraga karena untuk makan. Iya. Bener. Olahraga untuk bisa makan, bener. Nah, cewek itu rata-rata. Nah, kebutuhannya beda. Kalau gue kebutuhannya makan untuk olahraga. Iya. Gitu. Iya. Tapi gue juga males sih ngitungin nutrisi kalori gitu. Wah, nggak bisa. Ribet gue. Nggak bisa, benar. Bukan nggak bisa sih. Tapi gue tahu kapasitas gue. Dan gue maunya, makanya kan gue kalau di Instagram itu selalu soundingnya itu, lu cari cara yang bisa lu lakuin stabil nih. Seumur hidup setidaknya. Benar. Maksudnya dalam jangka waktu panjang lah gitu loh. Lu bukan kayak ngelakuin satu pola yang cuman bisa bikin lu singset sebulan. Telurnya udah bengkak lagi lah segala macam, ngapain gitu. Ngapain gitu. Makanya gue kalau kasih tips, gue cuman bilang, kalau kalian mau makan, maksud wajar lah, gorengan mau makan, martabak makan, semua yang lu mau makan. Kalau mau makan itu, lu masukin makanan utuh dulu, makanan utama. Makanan utama, makanan utuh tuh apa? Nasi putih, kayak ayam, nasi pecel, lu itu utuh semua. Itu sehat. Siapa yang bilang ayam goreng nggak sehat? Ya kalau ayam goreng lu makannya 10 kilo, ya iya nggak sehat gitu kan. Kolesterol itu lu cuma makan lu gitu, dan makanya gue bilang stay aktif gitu. Intinya makanan utuh dulu tanpa proses. Jangan ketika lapar yang dimasukin burger, yang dimasukin martabak dulu. Yang volumenya kecil tapi kalorinya gede. Bikin lu kenyang enggak, tapi kalorinya gede gitu. Jadi lu berapa jam pun lu berasa lu belum makan. Bener. Makanya gue kalau udah lagi habis fasting, gue break fasting ya. Kalau gue mau cutting nih, gue mau cutting justru ya, gue mau cutting nih, bukan cutting lah, maksudnya gue lebih pengen definisi ototnya lebih ada lah. Gue nggak bisa cutting-cuttingan juga sih, gue nggak bisa melepaskan gula soalnya. Biar lebih define lah ya. Nah, lebih define. Gue pasti makan nasi sebakul, ayam bakar kayak ayam goreng kayak ikan bakar kayak yang kayak gitu-gitu. Nasi sebakul, nasi putih bisa 3-4 porsi. Itu gue makan. Sisanya masih makan roti, masih. Tapi roti paling cuma muat 1. Es krim cuma muat berapa sendok. Habis makan utuh, protein dulu masukin, susu protein. Sisanya udah lu ngemil bebas. Udah lu sampai begah. Kayak tadi gue nungguin udah pokoknya jam 5 gue udah makan, udah 1 jam gue nyemil api gitu. Udah. Itu secara nggak langsung kan kalorinya juga masuk sedikit. Iya, benar. Karena gue suka ngeliatnya gini sih, orang sering salah menganggap diet itu adalah sebuah program. Kalau lu menganggap itu sebuah program, pasti kan ada startnya, ada endingnya kan. Nah, ketika endingnya udah kelar, lu mau gimana?
Kalau lu akhirnya menyatakan itu udah kelar, lu balik lagi ke sebelum lu program diet, sama aja bohong kan akhirnya kan. Nggak jadi lifestyle lu kan. Itu yang akhirnya menjadi beratnya yoyo ya, sering dibilang kayak gitu kan. Badan yang yoyo gitu yang justru bahaya. Untuk cewek itu kasihan hormonnya. Benar. Jadi bikin hormonnya tuh jelek, dan cewek kan rentan, sensitif banget. Kalau udah kena masalah hormon, berat badan naik, kenapa nggak turun-turun? Padahal sehari mah cuma napas, air putih, tapi kok naik, stres. Begitu ya kerjaannya, puter-puter. Masalah cewek mah di situ-situ aja. Bener. Ya tapi gitulah, kita kebanyakan kena exposure ya dari informasi-informasi yang salah sebenarnya. Gue sekarang suka sebel lagi nih, lu mau kurus tapi lu nggak mau olahraga, terus lu tidurnya juga nggak mau di maintain, nggak mau dijaga. Ya jangan pernah ngarepin itu semua akan berubah sih. Benar. Pokoknya ada beberapa hal berkesinambungan lah. Nggak sesimpel itu juga gitu. Nah, orang kalau nanya gue, wah itu DM, itu pertanyaan sejuta umat, pertanyaan abadi. Tipsnya apa? Gue suka bingung. Mereka kalau lihat IG gue, mereka ngelihat IG gue, terus nanya, Kak, tipsnya apa? Kok bisa pengen punya badan kayak kakak? Caranya gimana? Nah, gue bingung. Fit gue main catur gitu. Kan lu lihat, lu follow Instagram gue gitu. Maksudnya, hello gitu. Yang lu lihat mah gue ngapain? Belanja, mencatur lu gitu. Ya itu, nggak ada tips-tips yang gimana ya gitu. Mau ada tips juga lu mau kagak niat mah percuma. Bener. Ya, tapi orang-orang yang kayak gitu biasanya ketika akhirnya mungkin mereka nge-gym atau mereka workout, ya ujung-ujungnya biasanya juga sebulan 2 bulan habis itu hilang. Hilang udah. Kayak ini sumbangan dana sosial. Iya, apalagi yang ini ya, kalau kayak mega gym gitu kan biasa setahun tuh. Ada yang tenang, ada yang seumur hidup, kelar. Iya, udah tuh. Itu udah bener-bener lu jadi ini, jadi semacam donatur buat itu tempat gym sebenarnya. Tiap bulan. Lu kagak latihan, tiap bulan tetap harus bayar. Iya, makanya. Itu. Nggak tahu, kayaknya mungkin mereka kalau nggak bayar, nggak daftar, insecure gitu kan. Tapi udah daftar, udah bayar, kagak datang gitu. Itu kayak ada teman gue yang kayak gitu. Gue nanya, lu kalau nggak datang, lu ngapa masih bayar gitu? Nggak tahu ya, kayaknya kalau nggak bayar kok kayak nggak olahraga. Iya, padahal lu kagak datang, setan. Kayak jadi mereka ini kayak bayar, tapi kok mereka bayar aja tuh udah berasa kayak olahraga. Iya. Datang juga paling foto-foto selfie doang, habis itu pulang. Gue tuh suka sebel kalau lagi nge-gym. Ada orang tuh ya pakai satu alat lama mainnya, bisa berapa menit sendiri dia duduk bentar main, terus habis satu set, habis itu dia berdiri dia nggak tahu kemana, balik lagi bentar satu set, foto-foto bentar main handphone. Ya nggak kelar-kelar akhirnya kan. Gue kadang-kadang gue pengen pakai itu alat kan. Gue akhirnya gue mungkin karena gue orang juga intimidatif ya, gue samperin aja nggak ada ekspresi. Ini masih pakai gak? Kalau nggak pakai gue mau pakai. Oh iya, baru dia anduk keluarin. Gue suka malas gitu, ngetek anduk tau gak? Iya. Iya kan, orang suka ngetek anduk. Seakan-akan punya itu alat lagi dia pakai itu punya dia. Kan orang mau gantian kan. Gue suka sebel gitu tuh guys. Apalagi pas lagi ini ya, lagi pandemi gini ya, itu kan lebih repot ya. Habis gantian pakai semprot. Aduh, itu lebih ribet. Makanya gue sekarang kalau kayak joinan gitu gue nggak mau. Benar. Ribet jadinya. Ya tapi buat konten seru tuh yang ngetek pakai anduk tuh. Ntar gue bikin deh konten. Ya lu bikin. Tapi itu gue sebel banget asli. Kalau yang ngetek anduk udah gitu orangnya nggak tahu kemana. Biasanya tuh kalau orang ngetek kemana, anduknya gue buang. Bodoh amat orang. Nggak ada orang. Kalau misalnya dia balik dinanya anduknya kenapa di ini, ya siapa suruh lu tinggalin. Iya. Anduknya bisa gue pinggirin aja, bodoh amat. Nggak ada orang juga kan. Rese. Nah sis,
Eh, Lu pernah nggak ada cowok-cowok iseng DM lu di Instagram? ada. Banyak. Ya, isengnya menuju apa nih? Isengnya menuju Kadang kan iseng. kekampretan. Ya, gini deh, mungkin untuk yang contoh ekstrim lah ya kan, gue juga kadang berapa kali ada guest gue juga suka nanya gitu, kayak tadi yang sempet sebelum kita mulai recording nih, kayak si Vina. Vina tuh sering banget di DM-in yang ini, yang res-res yang kurang ajar sih, sampai komen-komen di Instagramnya pun juga gimana ya? Dia kan pakai baju BJJ tuh kan, yang gi itu kan, Ah, ah, gi yang bajunya modelnya kayak baju karate ya. gitu kan. Itu aja masih suka dapat komen-komen kurang ajar. Ada beberapa. Ada masih beberapa. Bahkan yang kirim foto juga ada. Ada juga. Jangan ngomong Buh, dick pic. serius. Serius. Ah, serius gitu. Ada gitu. Itu kan pasti Hmm. account kelamengan kan. Kayak gitu mah bukan Yes. account real juga gitu. Kok account real itu gue capture, gue cari tuh apa keluarganya kayak apa, kayak gue Hmm. suruh orang cari, gue Hmm. sebarin, mampus lu gitu. Tapi jelas ngapain. Hmm. Hate comment juga dulu ada beberapa. Cuman emang karena mungkin gue udah ya udah 11 tahun, hampir 12 tahun lah ya gue Hmm. di dunia kayak gini. Jadi udah kayak telan aja lah gitu. Hmm. Hmm. Ada masih banyak. Dan sekarang kayak bukan lebih ke kurang ajar. Kayak yang banyak komen itu cowok-cowok insecure, yang gue bingung. Anjir. Insecure gimana? Kayak cowok-cowok yang ngomenin gue nih yang apa ya, kayak gue ini mengintimidasi dia gitu loh. Hmm. Jadi kayak gue bilang mereka ini yang komen-komenin kayak gitu tuh pasti cowok-cowok yang merasa terintimidasi dan insecure. Mungkin ini kali Mungkin ya. angkatannya nggak segede gua kayak atau apa, justru banyak kan cowok yang begitu. Bingung. Atau kalau gue udah latihan lama tapi badannya gitu-gitu aja. Itu Hmm. dulu tahun Hmm. ya awal-awal masih banyak, cuman makin Hmm. kesini udah makin enggak lah, udah makin berkurang sedikit gitu. Hmm. Kadang gue ladenin, kadang enggak. Kadang kalau gue ladenin mah gue enggak ladenin yang marah gitu, enggak, lucu-lucuin aja. Hmm. Hmm. Lebih kena mental biasanya. Nah, tapi lu ada tips gak nih buat cewek nih kalau mendapat perlakuan seperti itu? Ya memang kalau mungkin online susah lah ya. Mungkin kalau palingnya kita ujung-ujungnya ya kita ini aja, kita post balik, kita permalukan di online juga kan, di media sosial media juga. Tapi kalau misalnya nih yang kan belakangan juga lagi rame ya kasus-kasus pelecehan seksual, ada yang korban pemerkosaan, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa, mau ngelapor juga takut, ngelapor malah dilaporin balik. Tapi sebenarnya menurut gue nih ya, kalau mereka misalnya berani ngelawan nih ketika itu terjadi, ya at least punya inilah ya, punya basic skill bela diri, entah itu Muay Thai atau apapun itu. Lu ada nggak sih tips buat cewek nih kalau let's say mendapat perlakuan kayak begini nih, ini apa sih yang mesti di ini? Kalau gue lebih saranin mereka membawa alat-alat yang bisa untuk melindungi diri, bukan senjata tajam ya, tapi ada tuh beberapa alat lah, senjata apa, barang tumpul kayak semprotan apa kayak gitu. Karena gini, tapi susahnya gini, meskipun udah mau kasih tips nih peralatan ini gitu, kalau orang shock itu udah bisa antara diem doang. Gue pernah soalnya, gue pernah 2 kali dulu waktu kuliah di daerah Binus. Wah, itu naik motor tuh mau dipegang gitu loh, itu shock. Padahal, dan dia udah oleng, padahal itu kok motor gue tendang, jatuh mereka berdua gitu kan. Tapi itu shock pertama. Nah, cuman, gue akuin nih ya, olahraga, sport, martial arts itu kayak bikin kita itu ada apa sih, respon yang lebih apa ya, lebih responsif gitu ya untuk self defense, meskipun bukan yang canggih atau technical atau kayak gimana. Gue pernah di busway, gue pernah nih, gue waktu di busway ditoel pantat gue. Itu tapi belum Muay Thai ya, baru nge-gym. Itu belum Muay Thai, baru nge-gym. Kan di busway itu ada area wanita kan. Nah, gue di area wanita, tapi yang memang rada ke sini, ke keluaran lah. Udah gak ke tengah ya.
Gue pakai baju kantor, kan dulu gue masih kantoran, gue baju kantor, tapi tas gue tas gym. Ada pakai kacamata kayak culun lah gitulah. Dah, gue bilang kayak dipegang, kayak dia ngedeket gitu lah dong. Sekali, anjir, kenapa ya gitu? Gue takut, itu ada perasaan takut, Anjir, kenapa ya gitu? Kedua, jeder, jadi makin deket, makin berasa gitu kan. Wah ini nggak beres nih, kampret ini nggak beres. 2, tapi mau lawan masih takut, itu normal. 3 lagi, wah makin nyata dia pegang gitu. Biasa memang kudu harus bukan menenangkan diri ya, tapi yang ke-1, ke-2, ke-3 gue jujur takut. Yang ke-4, balik badan, gue ambil kerahnya, gue tonjok, jeder. Di tempat situ langsung tonjok. Di tempat situ sampai orang kaget. Sampai gue dipisahin, jadi gue tarik, gue dorong ke deket pintu bok gitu. Gue mau tonjok lagi udah dipisah. Yang jaga deket pintunya itu petugas misahin juga. Petugas busway. Cuman tetap ada rasa shock, ngerti nggak? Shock dan marah. Shock dan marah gitu. Itu dianya juga shock, kayaknya nggak nyangka gue bakal tonjok. Nggak nyangka. Jadi sekali gitu gue udah dia kaget, dilerai. Mbak, kenapa Mbak? Tanya. Udah nggak bisa jawab, gue jawabin orang juga, Mbak. Akhirnya dia diturunin di halte berikutnya. Kalau kondisinya pelan, nih gue ya bukan tips lah ya, tapi kalau emang kondisinya pelan itu kan pelan tuh. Satu situasi, satu kondisi. Antara takut atau lawan. Lawan aja udah. Nggak usah pikir panjang. 4 kali, yang ke-4 balik badan jeder. Tahu udah teknik apa, maka kagak strike, kagak jab, acak aja udah dulu. Belum Muay Thai. Yang penting hajar ya. Yang penting hajar dulu. Ternyata darah dia tua, paling ada 50-an kali. Itu banyak, tapi kita harus berani sih. Cuman kalau memang mau lebih secure, aku saranin kayak bawa alat sesuatu lah gitu, kayak ya semprotan merica apa. Waktu itu ada tuh gue dikasih gantungan kunci itu isinya kayak peralatan self defense semua. Alarm ada, alat tumpul ada, semprotan ada, semua ada. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Penting sih. Iya sih. Ini tapi masalah mental juga berarti kan ya. Kalau memang lu mentalnya nggak kuat, lu takut, ya akhirnya kayak tadi lu bilang kan, shock itu bisa terjadi kan. Lu jadi diem kan, lu jadi diem gitu. Dan yang nyebelinnya gitu, ketika kita shock, kita diem, yang korban ini terutama cewek sering ditanya, kok lu diem aja? Bingung mau ngapain. Iya, itu yang suka menjadi, ya kadang-kadang juga gitu sih, lu lapor ke pihak berwajib juga suka nanya, konyol sih menurut gua. Kok diem aja sih kamu, nggak teriak, nggak ini. Nggak ngerasain mereka soalnya. Shock loh. Serius, kita nih cewek bingung loh. Mau teriak kadang takut, antara takut malah tambah dia papain kalau teriak, atau takut malu, atau ya bingung. Bukan nggak mau lah, itu gue masih butuh beberapa detik kan untuk mikir. Yang pertama gue juga digituin, gue diem. Jadi masih takut. Kedua, wah anjir, cuman maki aja dalam hati ini. Itu yang keempat baru bodoh amat dah, tonjok blok. Karena kan dia ngelihat kita kok diem nih, nggak berani. Iya, dikirain kita nggak berani ngelawan, atau kadang-kadang ini suka ada yang konyol nih, mereka mengira kita cewek itu digituin menikmati, padahal mah bukannya menikmati, emang shock kan. Some women tuh emang shock, nggak tahu mesti ngapain. Apalagi ini kan bukan situasi yang tiap hari terjadi ya. Apes saya itu. Apes. Iya. Gila sih. Gue kemarin juga sempat itu ya podcast sama salah satu ini, dia sering mendampingi juga korban-korban pelecehan, juga korban pemerkosaan. Ya dia juga bilang gitu sama. Shock sih memang kebanyakan. Karena dia juga pernah jadi korban juga. Dia bilang ya shock, nggak tahu mesti gimana gitu. Jadi dulu diem.
lu kayak orang lumpuh lah, paralyzed gitu. Mau Benar. bergerak gak bisa, mau ngomong gak bisa. Ya itu temen ya, dia bilang yang paling nyebelin adalah ketika lu akhirnya speak up ya dikasih pertanyaan seperti itu. Kok lu diem aja? Kok bisa? Kenapa? Itu yang kadang-kadang yang menurut dia jadi males katanya orang-orang akhirnya buat speak up. Iya, iya, iya. Agree sih, agree. Benar. Mm-mm. Nggak usah jauh-jauh lah kayak gitu. Kalau cowok kena jambret, Iya, syok juga kan. Rada iya, bingung juga gitu loh. iya, bener. Bedanya paling Ditodong lah. Lu sini, ah, dompet, handphone. Nah, itu juga tuh. ah, kita Mm-mm. bingung gitu. Ngapain kita takut loh. Serius dealing sama orang apa ya? Gue ngerasain itu hal-hal kayak gitu di Bali gue dijambret. Lu di Bali dijambret. Gue naik motor sama Hmm. laki gue, Hmm. pegang map malam-malam, belum malam banget, jam 8:30 malam. Gue Hmm. bawa anjing gue, Hmm. anak bulu gue gendong, mau ke tempat temen. Dia masih gini, dia ngambil kan Hmm. dari belakang, Hmm. belum keambil tuh, Drik. Gue masih bingung. Tahu nggak otak gue isinya apa? Apa? Apaan sih lu mau pegang-pegang HP gue? Kan tolol. Padahal emang Ya mau Allah, dijambret ya. kalau mau amat. Itu jambret bego gitu. Gue masih gini. Jadi masih gini pas waktu diambil belum keambil nih. Gue tarik. Apaan sih? Jadi dalam hati apaan sih nih orang iseng banget mau pegang-pegang HP gue. Ya pegang, setan mah itu jambret, kuya. Lemot. Puk diambil. Baru gue ngomong lagi gue. Wah, HP gue dijambret, kejar gitu. Udah. Kalau gue di awal udah tapi kan gue soalnya sempat didorong. Jadi kita motornya tuh sempat disenggol, jadi mau jatuh. Cuman pas dia gini tuh karena gue syok udah mau jatuh, jadi mikir lu ngapain lu mau pegang-pegang HP gue, itu pada mau dijambret. Ya Allah, ngapain orang punya. Iya. Iya, bener. Makanya suka lucu ya. Kadang nih kita mungkin belajar bela diri, ya kan, mungkin kita udah ban hitam, ya kan. Tapi kadang-kadang kalau ketemu situasi di jalanan kayak gini, street fight kayak begini nih, itu semua buyar, beda Iya, soalnya. bener, setuju, bener. Cara ngelatihnya apa? Cuman ngelatih ke mental. Iya. Itu teknik itu belakangan. Mental sama responsif. Beneran, teknik itu belakangan. Mau teknik berenang kayak mau apa, pokoknya mental dulu ada. Bener. Mental sama apa sih? Bukan daya tangkap ya, apa ya, daya respon gitu loh. Kayak jadi kita ini bukan nanggepin shock, tapi kayak in one step kita tahu harus ngapain. Bener. Karena kalau manusia secara psikologis kalau udah kena shock, kecenderungannya ya itu tadi ya, diem ya. Ya kayak di film sebenarnya nggak salah ya kalau misalnya melihat ada fenomena misalnya apa, film ini ya, UFO, Independence Day itu UFO gede datang. Kan manusia shock ya, orang-orang shock ya. Gue pun yakin kalau misalnya one day misalnya ada UFO datang masuk ke bumi nih, gede kayak gitu, gue juga pasti diem aja, shock. Apaan itu? Nggak bisa mikir apa-apa, iya kan? Gue yakin semua orang juga pada kayak gitu, karena kita menemukan hal yang tidak biasa terjadi dan kita ngalamin itu gitu loh, dan kita nggak pernah nyangka kan itu terjadi di kita. Biasanya cuma baca di berita doang atau nonton berita gitu, tapi itu terjadi di kita. Kita nggak pernah nyangka, kita nggak pernah siap. Dan ya itu sih kadang-kadang juga belajar bela diri, akhirnya ketemu yang bawa pisau, bawa senjata, ya gue setuju sama siapa waktu itu, Max Metino bilang, ya mending lu kabur sih, lu lari aja, jangan lu lawan daripada lu mati. Mending kalau senjata, kok senapan. Iya, bener. Tembaknya gimana? Ditodong, kasih lah. Mau gimana anjir? Lah penawar nih kok gitu. Bener. Itu gitu. Bener, tapi emang iya ya, cuman tahu ya, mungkin karena di Indo juga kalau di luar kan senjata api masih legal kan, untuk memperoleh itu lebih gampang. Tapi kan kalau di Indo susah. Bener. Udah sebenarnya satu-satunya, dan di sini cara mau dapat senjata api juga susah.
prosedurnya. Gue dikasih tahu temen gue, elah, udah lu apa-apa mah kabur aja udah. Mental untuk dan sprint dah, lu lari secepat-cepatnya. Lari jangan lurus, lari muter nge ular gitu. Jaga-jaga. Ya, lari inilah ya, lari bisa dibilang ini ya, the best self defense ya. Ya benar, lari still masih nomor 1 benar. Iya, the self defense ya, daripada kita ini mati konyol ya, kita kan bukan Jackie Chan. Tapi bener lah, kayak Muay Thai itu ya bukan cuma Muay Thai lah, maksudnya semua martial arts itu kita pelajarin bukan untuk dipraktekkan di jalanan lah gitu. Mau champion juga belum tentu kok bisa menang lawan senjata gitu kan. Semua martial art atau apapun gitu. Yang penting mental kita lah tahu saat itu tuh kita harus ngapain sih. Itu sih. Kalau ada mah gue pengen belajar apaan gue nggak tahu deh. Wah, mungkin kalau mau belajar ya biar biasa kita harus itu kali jadi sukarelawan ke ini negara-negara yang lagi perang kali ya. Itu mungkin bisa belajar tuh. Jadi terbiasa itu belajar kalian serahin diri kali itu. Iya, itu cuman jadi kalau lu bisa survive lu pulang ke Indonesia, lu udah biasa tuh. Iya. Kayak gitu-gitu mah, cuman tukang todong bawa pisau kecil doang ya. Gua tiap hari ini ketemunya meriam, granat. Iya. Ya, anyway, lu ada planning apa lagi nih? Tadi kan lu udah sempat bilang tahun depan mau buka Fit and Flow studio lu ini. Selain itu, ada planning apa lagi nih? Ya, itu paling project yang bakal launching tahun depan. Ya, mudah-mudahan lancar lah semua. Lancar semua. Mudah-mudahan juga inilah ya, COVID yang varian-varian baru ini nggak masuk ke Indonesia lah ya. Itu varian baru. Apa katanya diketemuin di Afrika ya? Mudah-mudahan visanya expired. Omicron apa gitu namanya? Omicron apa? Bentar, nggak tahu udah. Pokoknya yang penting jaga kesehatan. Kita juga nggak bisa mau klaim ini yang katanya senjata biologis lah apalah. Tapi memang kenyataan ada, ya udahlah, jaga diri aja. Benar. Oke deh, thank you Siska lu buat ngobrol-ngobrolnya. Ini gue nggak nyangka kita ngobrol dari lu curhat tentang gimana nggak enaknya pengalaman lu, perjuangan lu, jatuh bangunnya lu, membangun, ya bisa dibilang membangun inilah ya, membangun apa yang lu punya sekarang. Lu juga tips yang untuk cewek-cewek, dan ternyata lu pun juga pernah ngalamin hal yang gak enak juga sebagai seorang cewek. Tapi ini gue yakin ya yang dengerin podcast ini nih pasti akan mendapatkan sesuatu sih dari cerita-cerita lu ini nih. Amin. Iya. Oke deh, thank you sekali lagi buat Siska. Kita close untuk episode Talk to Talk podcast kali ini. Gua Andri dan Siska Antulis mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.